Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran kimia tentunya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi korosi yang memang tentunya adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Tapi sebelumnya, coba ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan cek dulu kehadiran kalian seperti biasa. Adia Muhammad Zaki. Oke. Aldo Burhanuddin. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai korosi tentunya. Materi ini adalah materi lanjutan di mana kita juga sudah mempelajari mengenai proses penyempuhan logam dan itu merupakan salah satu contoh dari reaksi sel elektrokimia atau reaksi elektrokimia. Coba, ada yang masih ingat sel elektrokimia itu terbagi atas menjadi apa saja? Oke, boleh Herlina, silakan. Oke, good. Tepuk tangan buat Herlina. Betul ya? Masih ingat ya semua ya? Sel elektrokimia itu terbagi atas menjadi sel volta dan sel elektrolisis. Di mana juga kalian sudah mempelajari mengenai sel volta dan sel elektrolisis. Lalu kita juga sudah mempelajari mengenai deret volta, apa itu deret volta, dan kita juga sudah pernah membahas sedikit sekilas mengenai reaksi redoks karena materi redoksnya itu nanti akan dikebelakangkan setelah materi ini. Tapi di kelas 10 kita sudah pernah membahas mengenai reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Dan anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan cek dulu kesiapan kalian belajar hari ini seperti apa. Oke, silakan masuk ke menti.com, lalu kalian masukkan kode kelas yang tadi dan kalian silakan tulis kesiapan belajar kalian hari ini seperti apa. Oke, anak-anak, setelah Ibu cek terkait kesiapan belajar kalian hari ini, ternyata memang alhamdulillah masih banyak yang semangatnya, tapi memang tidak sedikit yang masih galau, terus tadi juga ada yang ngantuk, tadi juga ada yang lelah atau confused, dan masih banyak yang lainnya. Nggak apa-apa, untuk membangun energi kita lagi, silahkan tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, karena kita akan menggunakan model problem based learning berbeda seperti pembelajaran sebelumnya, kita menggunakan ada PJBL, tapi memang kita sering menggunakan model PBL ini. Adapun tujuannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning ini, dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, lalu penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi, diharapkan Ananda sekalian ini mampu menganalisis faktor-faktor yang dapat. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada kuis terlebih dahulu atau pretest yang memang kalian harus kerjakan, tapi jangan lupa untuk pretest ini kita kerjakan secara individu, ya. Untuk pretest nggak boleh kerjasama, harus mengerjakannya secara individu. Oke, silakan kalian buka kembali handphonenya atau gawainya, lalu kalian bisa scan QR yang ada di depan, atau kalaupun memang ada yang trouble, boleh langsung masuk ke linknya. Sebentar Ibu tunjukkan dulu linknya. Oke anak-anak, silakan yang belum gabung, Ibu masih tunggu, kita harus gabung semua ya. Ini sudah, oh ya, sudah pada masuk, oke. Kita mulai ya. Silakan bekerja secara individu. Oke, kita mulai.
kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Ibu masih belum merubah kelompoknya. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ataupun kalaupun ada yang lupa, Bu, kelompoknya dengan siapa? Silakan tampilannya dari depan. Yuk. Ambil tempat yang memang nyaman buat kalian. Silakan. Di mana saja boleh. Baik anak-anak, duduknya sudah terkelompok semua? Kelompok 1 sebelah mana? Kelompok 1? Oh, oke. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Kelompok 4? 5? Oke. Kelompok 6? Sana ya? Oke, Ibu akan bagikan LKPD terlebih dahulu. Iya, sama-sama. Sama-sama. Oke. Karena sekarang ada tampilan dulu di depan, jadi bagi tempatnya yang tidak dapat mengakses ke depan, silahkan cari posisi yang nyaman. Yang penting tampilan di depan kalian bisa melihatnya. Ya. Karena memang ada tampilan dulu atau video yang memang harus kalian amatin. Anak-anak, coba kita lihat terlebih dahulu ke depan. Ada yang bisa menjelaskan gambar yang di depan itu apa? Foto yang sebelah kanan? Itu gambar apa? Rantai. Di mana adalah bahan utama dari rantai itu menggunakan besi. Gimana? Rantainya ada 2 perbedaan? Yang satu dia berkarat dan satunya lagi dia masih baru atau masih bersih gitu ya, belum ada proses perkaratannya atau belum ada karatnya. Silakan kalian amatin terlebih dahulu video yang akan Ibu tampilkan. Silakan fokus semua ya. Dan umumnya terjadi pada benda-benda logam seperti besi. Korupsi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara satu logam dengan beberapa zat hubungannya yang menghasilkan fluor yang tidak dikendaki. Untuk dilihat dari aspek elektrokimia, korupsi merupakan proses terjadinya transfer elektron dari logam ke logam lain. Logam berlaku sebagai sel yang memberikan elektron atau alfa dan lingkungannya sebagai penerima elektron. Anak, dari tayangan video tadi, coba silakan siapa yang akan menyimpulkan terkait apa yang kalian bisa ambil dari video tersebut. Siapa? Oke, boleh. Eka, silakan. Korupsi sering terjadi dalam Betul. Ya, silakan. apakah korupsi hanya terjadi pada dalam logam saja atau Oh, logam besi maksudnya gitu. Oke, tepuk tangan buat Eka. Mungkin di benak kalian juga sama, ada pertanyaan yang sama terkait, Bu, apakah korosi itu hanya bisa terjadi pada logam besi saja? Apakah itu bisa terjadi dengan logam yang lain gitu ya? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita analisis terlebih dahulu. Sekarang waktunya kalian untuk berdiskusi kembali, silahkan kerjakan tugas yang ada di LKPD-nya. Ya, jangan lupa kerjasamanya lalu tanggung jawab dari masing-masing anggota kelompoknya itu akan Ibu nilai. Ya, silakan bekerja. Udah dulu aja, Pak.
Kelompok ini udah nemu. Senyawa kimia dari karat besi itu apa? Hidrat besi, dioksida. Oke, good, keren. Hidrat besi 3 oksida. Udah ketemu berarti ya? Ya. Oke. Kelompok ini cuma berdua. Yang duanya nggak sekolah ya? Sakit ya? Oke. Semangat ya. Selesai semuanya? Oke, coba Ibu cek. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3 mana? Oke, udah selesai? Oke, kelompok 4? Oke, kelompok 5? Oke, good. Kelompok 6? Oke, good juga. Baiklah anak-anak, karena memang semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, sekarang coba kalian untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan. Ya, kelompok siapa yang mau maju? 5, 4, 6. Oke, siapa dulu? Coba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama rekan saya. Bisa dilihat di belakang saya ada 2 gambar. Gambar pertama adalah gambar paku yang masih baru atau masih bersih. Dan gambar yang kedua adalah paku yang sudah mengalami pengaratan atau korosi. Dan pertanyaan selanjutnya adalah fenomena apa yang terjadi pada gambar 1? Jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang korosi. Adapun untuk yang pertama yaitu Jadi gambar pertama itu paku yang masih bersih dan baru, dan gambar kedua paku yang sudah mengalami karat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang korosi. Apa perbedaan kedua gambar tersebut? Gambar pertama, paku besi dalam keadaan masih baru. Gambar kedua, paku besi sudah dalam keadaan berkarat. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kebetulan kami hanya berdua, teman rekan kami yang 2 orang lagi sakit. Oke, anak-anak, karena dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah tampil semua? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, kita bisa mengambil kesimpulan pada pembelajaran hari ini dan Ibu akan luruskan sedikit tadi terkait apakah tembaga bisa mengalami korosi atau perkara. Anda sekalian, sekarang waktunya kita post test dulu sebelum ditutup pembelajaran hari ini. Oke, semuanya silakan keluarkan ponselnya terlebih dahulu. Sudah?
lupa atau ingat-ingat lupa, boleh berdasarkan tadi nilai potensial reduksi standar atau N0 selnya. Semakin kecil nilai N0 selnya, maka dia akan semakin mudah teroksidasi dan berarti akan semakin mudah pula mengalami perkaratan atau korosi. Begitupun sebaliknya, semakin besar nilai dari potensial reduksi standarnya, berarti dia akan semakin sukar mengalami oksidasi dan dia juga akan semakin sulit untuk mengalami proses korosi. Ibu ingin tanya terlebih dahulu, tadi kan kalian sudah menyebutkan reaksi-reaksi yang terjadi pada perkaratan besi, baik itu di katoda ataupun di anoda. Ibu ingin tanyakan dulu, apakah Ananda sekalian sudah tahu nama senyawa dari karat besi itu apa? Oke, good. Tepuk tangan buat kalian. Betul ya, nama senyawa dari karat besi adalah